Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi kita di ibadah minggu pagi ini, terlebih khusus untuk kelas remaja. Ya, kita akan segera mulai dengan ibadah kita di saat pagi ini. Untuk itu kita akan puji Tuhan bersama dengan lagu yang berkata, Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, baik adik-adik sekalian, mari kita arahkan hati dan kita berdoa untuk mengawali ibadah kita di pagi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Seminggu lamanya Tuhan Engkau telah menjaga, menuntun, memelihara kehidupan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, kami tidak luput dari salah dan dosa yang kami perbuat. Oleh sebab itu kami mohon ampun ya Tuhan, sehingga ibadah yang kami lakukan di saat ini, dari awal, pertengahan, sampai pada berakhirnya, boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Iya, baik adik-adik yang terkasih, kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita di saat ini, kita akan menyanyi lagu yang berkata, Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Iya, baik adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita membaca. Kita akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, kita meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberikan firman-Mu menjadi terang di dalam kehidupan kami, sehingga hanya melalui kebenaran firman Tuhan kami dapat hidup dan kami dapat melakukan apa yang baik yang menurut kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, di saat ini kami akan membaca, merenungkan dari sebagian kecil akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, berilah Roh Kudus menyertai kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga adik-adik yang akan mendengarkannya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Baik adik-adik yang terkasih,
Pembacaan kita di minggu pagi ini terpilih di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ya, kakak akan membacakan untuk kita sekalian Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Di bawah perikop percakapan dengan Nikodemus, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Dari pembacaan firman Tuhan di saat ini diberikan tema Allah mengasihi manusia. Tema untuk kita renungkan bersama-sama yaitu Allah mengasihi manusia. Adik-adik yang terkasih, di dalam pembacaan kita di saat ini, di dalam kehidupan orang Yunani Romawi, ada 3 bentuk kasih yang sering dilakukan oleh orang-orang Yunani Romawi. Ada ketiga bentuk kasih yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Yunani Romawi. Kasih yang pertama yang sering mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, kasih yang pertama yaitu philia, di mana kasih philia berarti mereka melakukan praktek kasih, tetapi yang mereka lakukan hanyalah sebatas di dalam kehidupan keluarga mereka atau di dalam kehidupan keluarga mereka. Misalnya antar anak dan orang tua, dan kepada saudara-saudara mereka yang lain. Dan kasih yang kedua yang sering dilakukan oleh orang-orang Yunani Romawi yaitu storge, yang artinya bahwa mereka hanya melakukan kasih itu ketika mereka mempunyai hubungan khusus antara teman mereka, ya, teman dekat mereka. Kalau ketika mereka melakukan kasih itu apabila mereka tidak mempunyai hubungan sebagai teman, berarti mereka tidak perlu untuk melakukan kasih itu. Dan kasih yang ketiga yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yunani Romawi yaitu kasih eros. Kasih eros berarti kasih yang dilakukan bagi sesama mereka, tetapi kasih ini sering dilakukan antar jenis kelamin, ya. Jenis kelamin berarti antar laki-laki dan perempuan. Ya, kasih itu biasanya melalui perasaan, melalui hati mereka, ya, sehingga mereka melakukan kasih itu antar lawan jenis mereka. Tetapi adik-adik yang terkasih, di dalam pembacaan kita di saat ini, Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16, di mana Yesus mengajarkan tentang kasih. Yesus mengajarkan tentang kasih yang sedikit berbeda dari ketiga kasih yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Yunani Romawi. Yang Yesus ajarkan yaitu kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang tanpa balas jasa. Kasih yang begitu istimewa, ya, kasih yang sedikit berbeda dari ketiga kasih yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Yunani Romawi. Ya, baik adik-adik yang terkasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Di sini di dalam pembacaan kita, kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Allah menyatakan kasih-Nya bukan seperti kasih yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yunani Romawi yang biasa mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Tetapi di dalam pembacaan kita di saat ini, Allah melakukan kasih yang begitu besar. Kasih yang Allah nyatakan melalui hati dari Allah, melalui hati dari seorang Bapa kepada umat manusia. Kasih itu tidak Allah pilih-pilih. Bukan hanya sekedar keluarga, hanya sekedar teman dekat, tetapi kasih yang Allah nyatakan di dalam pembacaan kita di saat ini yaitu kasih yang mencakup seluruh kehidupan manusia, semua orang yang tidak dapat dipikirkan oleh pikiran manusia. Dan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti di dalam tindakan Allah melakukan kasih-Nya yang begitu besar, di situ ada pengorbanan di mana Allah telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti Allah telah memberikan anak satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia rela datang ke tengah-tengah dunia hanya untuk menebus dosa umat manusia, ya termasuk dosa kakak dan juga dosa adik-adik sekalian. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti di sini ada jaminan yang Allah berikan. Ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk dapat menyelamatkan umat manusia, Allah juga mau supaya manusia semua harus memperoleh kehidupan yang kekal. Iya, baik adik-adik yang terkasih, dari pembacaan kita di saat ini, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan untuk adik-adik dan juga kakak untuk kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya? Di sini Yesus telah melakukan kasih yang begitu luar biasa, kasih yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus juga mau supaya adik-adik dan kakak dan kita setiap orang yang percaya kepadanya, kita juga dapat melakukan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kalau kakak berikan contoh, misalnya ketika saat ini kan adik-adik sekalian mungkin belajarnya tidak pergi ke sekolah, tetapi semua di rumah melalui online ya. Misalnya ketika ada teman, mungkin biasanya kita tidak sering jalan sama-sama di sekolah, tetapi ketika dia memerlukan bantuan atau di saat HP-nya atau teknologinya tidak mempunyai pulsa data, ya kita yang mempunyai wifi di rumah kita juga bisa dapat menolong dia. Meskipun di sekolah kita tidak jalan bersama, tetapi di sini kita dapat melakukan kasih Allah. Atau di dalam kehidupan kita mungkin sering kali yang kita lakukan jauh dari kasih yang Allah maksudkan. Ya, sering kita lebih mengasihi teman-teman yang kita jumpai atau sering yang kita bermain bersama atau keluarga kita. Bahkan kadang juga kita tidak menghargai orang lain. Kalau di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Adik-adik yang terkasih, kita juga dapat belajar dari kasih Allah.
kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita dapat memperbaiki kehidupan kita. Mungkin dulu kita sering bermusuhan dengan teman, atau kita sering menggosip-gosip teman, atau bahkan menjelekkan teman. Di situ kita dapat memperbaiki kehidupan kita, karena kita telah menerima akan kasih Allah. Di minggu ini kita sudah ada di minggu pertama di bulan Oktober, tanggal 4. Tidak terasa ya, kita akan melalui kehidupan kita di tahun 2020. Tinggal kalau dihitung-hitung lagi tinggal 1 bulan. Oktober, September, kita sudah masuk di dalam bulan Desember. Ya, kita bayangkan saja kasih Allah yang begitu besar. Meskipun di saat ini kehidupan kita ya, baik di seluruh dunia, terlebih khusus ya kita di Kota Manokwari sekarang ya, kita sudah mengalami berbagai situasi, kondisi, keadaan yang kurang baik. Apalagi tambah dengan pandemi COVID-19 ya, banyak yang sudah terkena, dan kita hanya sebagai manusia kita dapat berdoa kepada Tuhan, karena hidup ini Tuhan yang punya. Oleh sebab itu adik-adik yang terkasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, kalau kita sudah masuk di suasana Natal ya, apalagi pas bulan Desember, itu biasanya kita merindukan sukacita, damai, suasana yang baik-baik saja ya, sehingga kita harus betul-betul percaya akan Yesus Kristus yang telah datang hanya untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Demikian jauh renungan kita di saat ini. Tuhan Yesus yang mempunyai firman dapat menolong kita sekalian. Amin. Ya, baik adik-adik, untuk merespon pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, kita akan menyanyi bersama di dalam nyanyian rohani nomor 16. Nyanyian rohani nomor 16. Sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan, memimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah, dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Iya, baik, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih kesetiaan Tuhan yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa di dalam sorga, biarlah melalui pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami dapat melakukan kasih Allah nyata di dalam kehidupan kami. Meskipun di saat ini kami hanya tinggal di rumah kami tidak dapat melakukan apa-apa di luar, kami tidak dapat pergi ke sekolah, tetapi kasih Allah kami boleh nyatakan di dalam kehidupan rumah kami, bahkan di tempat di mana kami tinggal, kami dapat melakukan kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kami sekalian, biarlah Tuhan terus
memberi kami kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Tuhan tambahkan sukacita bagi kami, sehingga kami tetap semangat apapun yang menjadi tugas pekerjaan kami sebagai anak-anak dan juga sebagai pelajar. Tuhan terus memberkati dengan hikmat Tuhan, sehingga kami tetap mau semangat, kami tetap mau setia untuk dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kehidupan kami terus mau menjadi anak-anak Tuhan. Kami terus mau memancarkan cahaya cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang tua kami. Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan, berkati mereka dalam tugas pekerjaan. Kami juga tak lupa ya Tuhan berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan senantiasa tambahkan sukacita bagi mereka, memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, dan juga pekerjaan mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami. Tuhan tolong setiap mereka yang Tuhan pilih untuk dapat bekerja, melakukan tugas tanggung jawab di dalam pemerintahan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, terlebih khusus di jemaat kami. Tuhan pelihara kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin mereka ada di dalam keadaan sakit, mereka yang ada di dalam keadaan duka atas terpanggilnya orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan kami juga berdoa untuk mereka yang ada di dalam kehidupan, masalah persoalan hidup mereka. Tuhan, kiranya Tuhan datang dengan Roh Kudus, Tuhan menolong setiap mereka. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan di bulan Oktober. Biarlah Tuhan terus menjaga, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami mohon ampun atas salah dan dosa. Biarlah apa yang kami minta boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat minggu pagi ini. Untuk itu kita akan mengangkat pujian yang berkata Bapa terima kasih dalam sikap doa. Baik adik-adik, ibadah kita selesai. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jumpa lagi kita di minggu yang akan datang. Dadah.